Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaifullah Kasalam. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan website yang saya buat, website sederhana yang menggunakan HTML dan CSS. Nah, jadi ini adalah tampilan dari website saya. Di sini saya membuat website tentang informasi seputar e-sport karena saya suka bermain game dan saya juga hobi ya bermain game untuk mencari pundi-pundi rupiah. Nah, jadi ini adalah halaman utamanya dan ini tadi adalah halaman keduanya. Halaman utama tadi di sini saya beri nama index.html, sedangkan halaman keduanya saya memberikan nama news.html. Sekarang saya akan membuka kode dari website saya. Nah, untuk kode dari index.html di sini saya menggunakan dua CSS. Yang pertama CSS lokal, saya beri nama style.css. Sedangkan untuk CSS kedua itu saya ambil dari internet, dari Font Awesome. Di sini saya hanya menggunakannya untuk membuat logo Facebook. Selanjutnya kita masuk ke bagian bodinya. Nah, pada bagian body saya menggunakan dua kelas. Yang pertama medsos dan kontainer. Nah, fungsinya di sini agar mudah nanti mengatur logo Facebooknya. Seperti ini. Jadi ini adalah tampilannya. Yang ini ya. Jadi ketika kita klik Facebooknya, maka langsung mengarah ke profil Facebook saya. Nah, kodenya tadi yang ini. Jadi di sini kelasnya tadi medsos dan kontainer dan saya masukkan di href-nya atau untuk penyegaran halamannya menuju alamat profil saya. Saya copy dari Facebook saya yaitu ini fulla.gokil dan untuk logonya tadi yang saya ambil dari Font Awesome ini adalah CSS-nya for Facebook. Selanjutnya kita masuk ke bagian header-nya. Header-nya sendiri yaitu Esport Arena dan juga ini home news, home dan juga news. Nah, untuk home news-nya tadi, maksud saya untuk Esport Arenanya dulu ya. Untuk Esport Arenanya, di sini juga saya memberikan link yaitu index.html. Fungsinya ketika kita mengklik Esport Arena, begini, maka akan kembali ke menu awal yaitu index.html. Ini namanya Esport Arena. Selanjutnya untuk home dan news, saya juga menggunakan link di sini. Untuk home-nya saya sama tadi dengan Esport Arena yaitu index.html, sedangkan news yaitu langsung menuju ke halaman 2 atau news.html. Nah, jadi ini adalah halaman kedua tadi. Coba kita klik ya. Nah, jadi ini halaman dari news.html. Jadi itu tadi fungsi link. Selanjutnya kita mengarah ke banner. Bannernya yang saya maksud yaitu yang ini yang ada gambar dan juga tulisan welcome gamers. Cara membuatnya tadi di sini saya menggunakan section dan class saya memberikan nama kelas yaitu arena dan ini adalah tulisan welcome gamersnya. Saya memberikan ukuran H2 agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Selanjutnya untuk bagian about yaitu main di rumah aja dan ini atau biasa disebut bagian bawah atau footer. Nah, di sini saya memberikan nama kelas yaitu about dan juga container. Di sini saya banyak memberikan kelas container ketika nanti mengatur di CSS sekali atur saja biar lebih simpel. Untuk main di rumah aja saya menggunakan ukuran H3 dan saya menggunakan untuk P yaitu ini captionnya seperti kalian ketahui ya bla bla bla. Jadi seperti itulah kira-kira. Karena website yang saya buat tidak terlalu bagaimana ya, masih sederhana, hanya seputar gambaran tentang e-sport news atau informasi tentang e-sport. Oke, begitu saja untuk shortcut dari tampilan index.html.
Selanjutnya untuk bagian newsnya, kita buka dulu. Nah, di sini bagian headernya ada eSport News dan juga ada Home. Setelah ini saya akan menjelaskan CSS-nya ya. Tapi pertama-tama saya jelaskan dulu semua sintaks untuk HTML-nya. Ke mana? Tadi news. Oke, dari. Jadi untuk newsnya sendiri saya menggunakan dua CSS lokal saja, yaitu grid, saya beri nama grid, dan juga ada berita.css. Untuk bagian bodinya sendiri, di sini saya menggunakan 3 kelas, ada bagian header, container, dan juga grid. Karena nanti grid di sini ada CSS-nya sendiri, kita atur di bagian grid. Dan untuk judulnya tadi ini Sport News, yang ini ya, saya menggunakan H1. Selanjutnya bagian grid kelima, kelas grid kelima yaitu menu. Saya beri nama kelas menu, dan di sini namanya home, tombol home yang ini ya. Bukan tombol sih ini, hanya untuk caption A, dan saya berikan link penyegar, apa ya istilahnya, penyegar halaman untuk menuju ke alamat yang kita tuju. Nah, dan saya memberikan alamat index dan .html. Jadi ketika kita pencet home, maka akan mengarah ke halaman utama tadi. Sorry saya grogi, saya masih baru ya, masih belajar. Kita perbaiki dulu tampilannya. Di sini saya juga kasih grid 2, tapi saya tidak mengisinya dengan konten atau apapun. Selanjutnya masuk ke bagian air header. Di sini saya memberikan nama kelas hero, container, dan juga menggunakan grid 6. Untuk tampilan 2 ini sebenarnya saya menyusunnya dengan lebih banyak menggunakan kelas grid. Ini ya tampilannya, sangat sederhana. Ya, untuk ini tadi bagian headernya sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian isinya. Untuk pertama ada gambar dan juga ini tentang PUBG Mobile ya. Jadi di sini untuk kelasnya saya kasih nama morph untuk kelas kontennya. Konten PUBG tadi yang dari pertama. Dan saya berikan H2-nya yaitu dengan caption ini. Yang ini ya. Yang ini, dan juga keterangan lainnya yang putih ini. Kita kasih shortcut P untuk apa ya, sekedar caption. H2 ini seperti untuk kita memberi judul agar fontnya lebih besar. Selanjutnya untuk gambarnya juga masih sama kelasnya grid 6. Saya memberikan gambar di sini, sintaks gambar, dan saya mengatur width-nya 85% agar tidak terlalu besar dan nyaman dilihat. Dan saya memberikan padding kiri sebesar 50 pixel. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu yang ini, konten kedua. Di sini masih sama nama kelasnya hero, container, dan juga grid 6. Dan juga untuk kelas kontennya saya beri nama mod. Ini sama seperti tadi, judul kontennya dan juga caption kontennya dan gambarnya sendiri. Untuk gambarnya sendiri saya simpan di download, masuk ke sini set. Nah, jadi ini adalah gambar-gambarnya tadi yang saya gunakan. Ada more untuk konten kedua, dan stylenya sama saja, width 85% dan juga paddingnya 50 pixel. Dan untuk konten ketiga, Rubik Esport, jadi ini adalah foto saya ya, ini gambar Rubik Esportnya. Dan sama saja, tinggal saya copy paste mulai dari konten pertama sampai ke bawah, sampai ke sini, sama saja sintaksnya, tapi saya akan jelaskan saja. Nah, ini sama tadi judul dan juga caption. Ini sintaks untuk gambarnya tadi.
dan sama saja ya sampai paling bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke langsung saja bagian footernya. Di bagian footer di sini saya memberikan kelas langsung ke grid 12. Tidak apa-apa sebenarnya mau 7 mau 8 tapi saya lebih suka 12. Asal CSS Anda nanti ketika mengaturnya harus juga memasukkan grid 12 agar nanti bisa teratur dengan sesuai keinginan kita. Nah, untuk kelas footer saya memberi caption copyright, Muhammad Sifullah 2020 yang ini ya. Ya, itu saja untuk source code bagian news.html-nya. Ini akan saya zoom. Bisa di zoom ya. Oke, langsung ke bagian CSS saja, CSS dari tampilan utama tadi. Karena tampilan utama kita tadi bernama index.html menggunakan nama CSS yaitu style ini. Untuk ini medsos.uli. Jadi untuk medsos itu kelas medsos uli. Nah, jadi ketika kita ingin mengatur CSS suatu website, kita harus membuatnya lebih rinci agar kita lebih mudah saat mengaturnya atau tidak acak-acakan ya. Mulai dari body dulu ya. Ya, tadi langsung ke medsos. Jadi bodinya itu saya menggunakan background color 000 atau warna hitam. Jadi ini adalah warna hitam maksudnya. Dan untuk A-nya, CSS-nya saya memberikan color inherit dan text decoration-nya itu tidak ada atau none. Untuk kelas medsos, saya memberikan padding 10 pixel. Kelas medsos itu yang ini tadi. Medsos yang ini, Facebook. Saya memberikan padding atau jarak atas dan bawah. Spasi atas bawah maksud saya. Nah, tadi selanjutnya kita masih sama kelas medsos tapi untuk bagian UL-nya di sini. Oh, ini sama saja ya. Jadi saya hapus saja satunya. Oke. Di sini displaynya saya kasih inline block dan color putih. Margin kanannya 20 pixel dan float. Float itu kayak ngambang. Jadi ini adalah ngambang ke kanan. Jadi tampilannya akan seperti ini tadi Facebooknya. Dia di bagian kanan dan berwarna putih seperti ini. Nah, untuk kelas kontainer tadi, nah di indeks tadi ada beberapa konten atau bagian kelas saya beri nama kontainer agar nanti ketika diatur lebih mudah atau sekalian mengatur lebih simpel. Jadi saya beri width 80%, margin 0, atas bawah 0 dan kiri kanan auto. Untuk kontainer afternya, sini saya kasih konten tapi tidak saya isi, dan display block dan clear saya kasih bot. Untuk header H1, jadi header H1 itu untuk header H1 tadi header, kita masuk ke bagian header dulu dan kita cari H1. Nah, seperti itu ketika ingin mengatur CSS agar lebih rinci, lebih mudah menemukannya. Untuk header H1 yaitu ini Sport Arena. CSS-nya saya menggunakan font family stencil std atau fantasi. Font family fantasi ya, font family fantasi, tapi ini adalah stylenya stencil std, berasal dari font family fantasi. Untuk lebih mudahnya langsung Google saja untuk mencari macam-macam font family. Dan untuk selanjutnya floatnya saya kasih ke kiri. Ya, ini sepertinya berada di bagian kiri ya, float kiri. Paddingnya atas bawah itu ini antara gambar dan huruf Sport Arena ada jarak sekitar 15 pixel, kiri kanan 0. Dan warnanya merah ya, ini kodenya saya cari di HTML kode color di Google, langsung copy saja kodenya. Dan untuk header UL, kelas header UL itu yang ini ya, home dan news, saya floatkan ke kanan. Untuk header UL displaynya inline block, sama saja tadi sama yang di atas. Untuk yang header UL dan A
atau yang ini header ULIA, yang ini ya dua, home dan index, home dan news. Yang ini saya memberikan display sama inline block, padding 10 pixel, text decorationnya non, background merah. Jadi ini backgroundnya ya berwarna merah. Dan color conceal itu adalah warna tulisan di dalamnya. Conceal itu seperti putih. Dan border radius saya memberikan 10 pixel. Fungsi border radius di sini itu agar apa ya, perseginya tidak terlalu tajam, bisa dipangkas sedikit, di shape sedikit sesuai dengan keinginan kita. Dan transisinya 0,5 second. Transisi itu ini, nah berubah jadi biru. Dan untuk font weight-nya 900. Font weight itu adalah ketebalan huruf. Ketika semakin kecil font weight, maka huruf akan semakin tipis. Ketika semakin besar, ya sebaliknya semakin tebal. Untuk hover tadi, hover itu ini akan berganti nama, berganti warna jadi biru. Jadi ini ya warna biru, dan ini kodenya. Selanjutnya kita masuk ke kelas aktif. Di sini kelas aktifnya background color warna putih dan color red. Dan untuk kelas arena, mana ya? Oh ini arena. Untuk kelas arena, saya menggunakan height 60 VH background image yang ini. Yang sebelumnya sudah saya simpan di folder saya, yang ini arena.png. Oh, arena.jpg. Dan untuk ukuran backgroundnya saya kasih mengikuti cover saja. Dan posisinya relatif, display flex. Dan untuk just TV-nya atau bagaimana ya, posisinya, posisi kontennya itu di tengah. Dan sama juga align items di tengah. Dan untuk arena after saya kasih konten display block, position absolute. Dan untuk pengaturan marginnya saya kasih 000 mulai dari top, left, right, bottom. Dan untuk background colornya sendiri saya kasih warna hitam. Jadi ini gambar ini saya atur ya warnanya. Misalnya saya ganti di sini 0,8. Kita buka dulu ini index. Nah, maka gambarnya akan sedikit gelap seperti ini ya. Sintaks warna yang saya gunakan jika ingin seperti ini yaitu RGB agar lebih mudah mengatur gradasi warnanya. Maksudnya level warna bisa mau lebih pekat atau lebih agak-agak buram. Di sini saya menggunakan 0,3 saja terakhirnya. Jadi 000 ini yaitu kode RGB dari hitam, dan kita kasih tambahan di belakangnya misalnya 0,3, tapi nolnya tidak usah ditulis, langsung saja titik 3. Nah, selanjutnya yaitu H2-nya. H2 di sini yaitu tulisan welcome gamers yang ini ya. Colornya yaitu putih, yang ini ya, berwarna putih. Dan juga ada set index 1 dan padding 20 pixel, 25 pixel. Padding atas bawah itu 20 pixel, kiri kanan 25 pixel. Dan saya memberikan border di sini dengan ketebalan 3 pixel, solid dan berwarna putih. Ini pixelnya ya, berwarna putih bordernya. Dan font family yang saya gunakan di sini yaitu monospace. Dan untuk class section itu yang ini, bagian about atau bagian bawah tadi, yang ini mulai dari main di rumah dan seterusnya. Saya menggunakan padding 50 pixel untuk atas bawah dan kiri kanan 0. Dan untuk section H3-nya, yaitu ini main di rumah aja. Saya menggunakan text align center, yaitu ini untuk memposisikan kalimatnya ke tengah atau kata-kata di tengah. Apalagi sini yang ada colornya yaitu di sini agak kebiruan ya. Saya atur saja sesuai dengan gambar ini, gambar backgroundnya.
Dan untuk font weight-nya, ketebalan hurufnya, saya kasih 300 atau sedang-sedangnya, tidak tipis, tidak tebal. Dan untuk caption P-nya di kelas about, saya menggunakan warna merah yang ini ya. Dan text align center ini di tengah posisinya. Dan word spacing itu ada spasi dia di setiap huruf, yaitu 2 pixel. Dan line height-nya 25 pixel. Dan font family monospace. Oke. Selanjutnya kita CSS dari berita.css atau yang terdapat dari news.html. Kita geser ke sini biar lebih mudah nanti menggantinya. Nah, untuk CSS di sini hurufnya banyak saya import dari Google Font ya. Jadi importnya itu kita masukkan dulu kodenya, kode import URL dari font yang digunakan. Untuk bodinya di sini saya menggunakan Railway dari Google Font tadi, yaitu masuk kategori, dan juga sans serif. Dan background image-nya tadi masih sama arena.jpg. Jadi kita masukin news dulu. Nah, tadi masih sama ya. Background-nya arena.jpg. Yang ini sama dengan ini. Oke, selanjutnya di header H1 font family yang saya gunakan yaitu Railway sans serif. Header H1 yang itu ini, Sport News. Dan font weight-nya 500, margin 0 dan warna merah. Yang ini ya, Sport News. Dan untuk header-nya, padding-nya yaitu 25 pixel. Dan untuk kelas menu A, dan kelas header, dan juga kelas log A, di situ saya menggunakan display inline block, padding 20 pixel, text decoration none, background merah, warna concealed atau putih jagung ya, putih susu. Dan border radius 5 pixel, transisi 0,5, font weight atau ketebalan hurufnya 600, yaitu yang ini, tombol home-nya. Nah, untuk hovernya, kelas header, kelas menu, dan kelas hover, yang ini ya. Sorry. Menu hover. Saya menggunakan ketebalan 600 dan color brown. Jadi ketika kita ini, dia akan berubah jadi coklat atau brown. Kita mengarahkan kursornya ke home. Dan untuk kelas selanjutnya yaitu grid 6. Di sini grid 6 ada banyak ya, karena untuk kontennya. Mulai dari ini. Ini adalah konten tadi, menggunakan grid 6 semua. Mulai dari ini yang pertama sampai ke bawah. Sampai di gambar ini. Itu menggunakan grid 6, kelas grid 6. Oke, kita masuk ke CSS kembali. Di sini grid 6 image atau terkhusus untuk gambar saja ini ya. Paddingnya yang saya berikan yaitu 5% atas bawah dan 0 untuk kiri kanan, dan saya memberikan border radius 20 pixel. Kita posisi dulu. Dan untuk kelas hero, seluruh kelas hero ya, seluruh konten, kelas konten di sini. Saya memberikan padding 2% dan juga 0 untuk kiri kanannya. Sedangkan background image-nya yaitu saya memberikan URL ini. Jadi ini adalah background-nya tadi. Ini ya, untuk background di belakang konten. Mulai dari di bawah header sampai ke bawah. Ini termasuk konten kelas hero. Di sini ada background-nya, dan ukuran background-nya itu mengikuti cover, dan attachment-nya kita fixkan, dan background color white. Ini ya. Di sini background color tidak terlalu kelihatan, bisa dihapus juga tidak apa-apa. Dan untuk hero content H2, hero content H2 itu yang ini. CSS hero content. Ini hero content H2. Saya menggunakan font family Merriweather dan juga serif. Serif. Untuk ukuran font size-nya itu 60 pixel dan color-nya merah.
Jadi di sini, kayaknya ada salah. Jadi untuk hero content di sini tadi sudah saya ganti ya, di bawah ini menjadi mod. Jadi hero content ini tidak usah saya jelaskan, saya hapus saja. Nah, oke, kita save. Nah, untuk ke grid 12 bagian footer, untuk bagian footer di sini copyright Sifullah, saya menggunakan warna putih ya, seperti di gambar ini. Websitenya tampilannya putih, dan font family Meriwether dan serif, dan saya memberikan text align ke kiri atau rata kiri agar teksnya berpindah ke kiri, dan juga ukuran hurufnya atau ketebalan hurufnya itu 700. Ini ya, cukup tebal. Nah, selanjutnya ke Morphe atau Morphe tadi ini hair content ya. Saya sudah ganti namanya tadi. Yang ini Morphe. Di sini sebelumnya saya memberikan nama kelas hair content. Ya hair content tapi terlalu panjang jadi saya ganti saja dengan nama Morphe. Nah, untuk Morphe, dari Morphe dulu. Morphe yaitu masing-masing kalimat dari konten caption P-nya dengan kode background color berwarna hitam RGB agar kita bisa mengatur level kehitamannya seperti ini. Ini ya. Saya memberikan di sini warna hitam untuk backgroundnya, tapi tidak terlalu hitam ya, karena kita ingin background gambar tampilannya di sini masih bisa dilihat dan nyaman dilihat. Untuk teks align-nya saya menggunakan Justify saja, itu seimbang, dan warna fontnya yaitu putih. Yang ini ya, fontnya putih. Selanjutnya ke bagian H2 atau bagian ini yang judul, agak besar ya karena kita menggunakan H2. Font family-nya masih sama Meriwether dan juga serif. Untuk font size-nya saya berikan 28 pixel dan berwarna hitam ya di sini, berwarna hitam. Dan untuk color-nya sendiri hitam dan font weight-nya ketebalan hurufnya 800. Kita bisa lihat cukup tebal dan berwarna hitam. Bukan hitam ini ya. Beda tadi ya. Di sini colornya saya saja black agar karena saya ingin level hitamnya lebih tebal. Dan untuk background colornya saya menggunakan RGB dengan warna merah ini. Tetapi saya memberikan 0,5 agar merahnya tidak terlalu tebal. Oke. Itu saja untuk CSS dari tampilan news. Dan selanjutnya untuk CSS grid di sini. Jadi untuk grid tadi saya menggunakan dari grid 1 sampai 12, tapi yang saya pakai hanya beberapa ya, tidak semua. Di sini saya memberikan, ini font family ini kita hapus saja karena tadi saya mencari dari Google untuk font family-nya yang akan saya gunakan tadi. Nah, untuk box sizing-nya saya kasih border box dengan kelas container. Di sini saya atur juga yaitu max width atau maksimal width-nya, ukurannya 1280 pixel, dan margin untuk atas bawah 0 dan kiri kanan auto. Dan container afternya sama tadi seperti di CSS di berita.css, dan ini adalah untuk kelas gridnya float leaf dan padding 15 pixel. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk di kelas ini di CSS gridnya saya tidak menjelaskan karena hanya seperti ini ya, untuk fungsi-fungsi saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap perhostingan. Jadi di sini kita hosting menggunakan null web host. Oke, jadi di sini saya sudah login. Tinggal klik di sini. Di sini saya akan pilih buat lainnya. Nama website sini sport 1. Passwordnya 1234. Oke. Kita kirim saja. Kita temukan 56789.
Karena ini sudah terdaftar, kita tambahkan 1404. Maaf ya, karena jaringan agak sedikit loading. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita klik upload site. Oke, selanjutnya kita masuk ke public HTML. Nah, untuk di sini ketika sudah masuk, kita copy saja semua folder file kita pindahkan ke sini, kita upload. Kita tunggu sampai berhasil. Jadi ketika sudah berhasil, kita tes dulu apakah sudah bisa dibuka. Nah, jadi ini contoh ketika hosting kita sudah berhasil, maka alamat webnya sudah muncul. Kita coba yang kedua, view. Oke, juga sudah berhasil ya. Kita copy linknya, coba Ctrl C, kita tutup dan kita paste di Google, kita enter. Nah, oke, jadi hosting website kita sudah berhasil. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap jaga kesehatan.